Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sajida Bangun, NIM 210306042 dari jurusan Peternakan kelas C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP pada mata kuliah Biokimia. Soal pertama, jelaskan alat kompensasi pada tubuh. Kompensasi atau keseimbangan asam basa merupakan suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Derajat keasaman atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan dengan optimal. Terdapat 3 alat kompensasi yang ada di dalam tubuh. Yang pertama ada sistem buffer darah atau buffer hemoglobin. Sistem dapur darah atau buffer hemoglobin merupakan sistem dapur di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Sistem dapur darah hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Jika dengan buffer darah tidak cukup memperbaiki keseimbangan tersebut, maka pengontrolan pH akan dilanjutkan oleh paru-paru yang berespons secara cepat terhadap perubahan kadar ion H di dalam darah. Akibat dari rangsangan tersebut, pada komereptor dan pusat pernapasan, kemudian mempertahankan kadarnya sampai ginjal menghilangkan ketidakseimbangan tersebut. Ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion H di dalam darah secara lambat dengan mengekskresikan ion H dan menambah bikarbonat baru ke dalam darah karena memiliki daftar fosfat dan amonia. Untuk jangka panjang, kelebihan asam atau basa dikeluarkan melalui ginjal dan paru. Sedangkan untuk jangka pendek, tubuh dilindungi dari perubahan pH dengan sistem buffer. Mekanisme buffer tersebut bertujuan untuk mempertahankan pH darah antara 7,35 atau sampai dengan 7,45. Kedua, ada sistem respirasi oleh paru-paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida di dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida di dalam arteri merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Tekanan parsial karbon dioksida dalam arteri darah juga mempengaruhi respirasi. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar untuk mengurangi kelebihan asam. Pada keadaan alkalis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan dan menyebabkan penambahan karbon dioksida untuk meningkatkan beban asam. Ketiga, yaitu ada alat ekskresi melalui ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatile dengan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem, yaitu buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen, CO2, dan NH3 diekskresikan ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi dan dapat berfungsi kembali. Tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Ion hidrogen sangat reaktif dan mudah bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah pun, ion hidrogen mempunyai efek yang besar dalam sistem biologi. Produksi ion hidrogen sangat banyak karena dihasilkan terus-menerus di dalam tubuh. Perolehan dan pengeluaran ion hidrogen bervariasi bergantung dengan aktivitas. Ion hidrogen di dalam tubuh berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh. Di dalam tubuh, ion hidrogen terbentuk sebagai hasil metabolisme karbohidrat, protein, lemak, glikolisis, dan ketogenesis. Satu, jelaskan proses metabolisme air pada ternak. Pada ternak yang sehat, jumlah air di dalam tubuhnya relatif konstan. Peningkatan ataupun penurunan konsumsi air mengakibat peningkatan ataupun penurunan air yang keluar sehingga keseimbangan air tetap terjaga. Tubuh dapat kehilangan air dari pengeluaran urin, kulit, pernapasan, dan feses, ataupun pada ternak yang sedang berlaktasi atau menyusui. Pengeluaran air tubuh yang sengaja atau tidak disengaja akan berlangsung terus-menerus. Pada suatu saat keseimbangan akan terganggu, oleh karena itu tubuh harus mempunyai kontrol.
Bila kekurangan air, mulut dan kerongkongan akan kering sehingga sekresi saliva berkurang. Jadi, pusat kontrol haus dan sifat minum berada di hipotalamus sebelah medial. Walaupun sebagian besar air masuk ke dalam mulut berasal dari air minum, ada juga yang berasal dari bahan makanan yang mengandung 75-95% kadar air. Pengeluaran urin dikontrol oleh hormon ADH. Pengeluaran urin dikontrol oleh hormon ADH dari kelenjar pituitaria di bagian posterior. ADH akan mempengaruhi nefron yang dapat meningkatkan reabsorpsi air dan mengurangi pengeluaran urin. Bila air di dalam tubuh kurang konsentrasi, maka ADH di dalam darah akan meningkat. Sekresi ADH dipengaruhi oleh osmokonsentrasi dari plasma. Bila osmokonsentrasi meningkat, maka sekresi ADH akan meningkat pula. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan pengeluaran air melalui keringat, pernapasan, dan aktivitas lainnya tidak ada hubungannya dengan kadar air di dalam tubuh. Dalam proses terjadinya dehidrasi, biasanya dimulai dengan air ekstraseluler. Bila kehilangan air tersebut terlampau cepat, air di dalam sel akan menggantikan air ekstraseluler. Dalam proses kehilangan air ekstraseluler atau dehidrasi awal, konsentrasi NaCl meningkat di dalam urin. Dengan berpindahnya air intraseluler ke ekstraseluler, maka kalium akan dikeluarkan melalui urin. Pengeluaran urin dikontrol oleh hormon ADH dari kelenjar pituitaria di bagian posterior. ADH akan mempengaruhi nefron yang dapat meningkatkan reabsorpsi air dan mengurangi pengeluaran urin. Bila air di dalam tubuh kekurangan konsentrasi, maka ADH dalam darah akan meningkat. Sekresi ADH dipengaruhi oleh osmokonsentrasi dari plasma. Bila osmokonsentrasi meningkat, maka sekresi ADH meningkat pula. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan apabila pengeluaran air melalui keringat atau aktivitas lainnya tidak ada hubungannya dengan kadar air di dalam tubuh. Dalam proses terjadinya dehidrasi biasanya dimulai dari air ekstraseluler. Bila kehilangan air tersebut tidak terlampau cepat dari dalam air di dalam sel akan menggantikannya. Air ekstraseluler, dalam proses kehilangan air tersebut, konsentrasi NaCl meningkatkan dalam urin. Dengan berpindahnya air intraseluler ke ekstraseluler, maka kalium akan dikeluarkan melalui urin yang dapat meningkatkan kematian. Dari pembakaran karbohidrat akan diperoleh 60% air, dari protein 42% dan lemak 100%. Bagi hewan yang berhibernasi, air yang terbentuk dari KH dan lemak diperkirakan cukup untuk memenuhi proses dalam tubuh. Makin besar zat-zat mineral dalam protein dalam ransum, semakin besar juga jumlah air yang dihilang sehingga makin besar pula air yang dibutuhkan. Ransum yang berkadar protein tinggi akan menaikkan kebutuhan air sebab dalam proses metabolismenya lebih sedikit air metabolik yang dibentuk daripada lemak dan karbohidrat. Contohnya hasil utama atau akhir proses protein yaitu urea yang larut dalam air dan bersifat racun dalam larutan pekat sehingga banyak air yang dibutuhkan dalam mengencerkan urea. Soal ketiga yaitu jelaskan dari mana sumber air pada ternak. Pada umumnya, kandungan air dalam tubuh ternak mencapai 70% dari bobot tubuhnya. Kebutuhan air tersebut dapat diberikan dari berbagai macam cara, yaitu seperti dari air minum atau air yang terkandung dalam pakan atau melalui air yang berasal dari metabolisme zat yang terkandung di dalam pakan. Pada dasarnya, semua bahan pakan mengandung air. Untuk bahan pakan kasar seperti hijauan segar atau rerumputan kandungan airnya cukup tinggi, hingga 85%. Oleh sebab itu, hewan tropis seperti sapi dapat bertahan hidup tanpa air minum. Sapi-sapi di daerah tropis dapat bertahan hidup dengan mengandalkan air dari pakan hijauan yang dikonsumsinya. Namun, untuk beberapa pakan seperti biji-bijian, kandungan airnya lebih sedikit, sebab itu 10-25% saja, dan ada air metabolik yang didapat dari proses oksidasi makanan dan sintesa dari molekul kompleks. Soal keempat yaitu adalah perhitungan air metabolik pada ransum. Ini adalah contoh soal perhitungan metabolik pada ransum. Soalnya, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, maka jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk 100 kilokalori energi metabolik adalah terdapat tabel jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk 100 kilokalori energinya. Karbohidrat menghasilkan air metabolik sebanyak 60% dari hasil oksidasinya. Rata-rata kalorinya 400 kilokalori dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya sebanyak 15,0%. 15,0. Protein 42,
air metabolik hasil oksidasinya rata-rata kalorinya 400. Pada protein, air metabolik hasil oksidasinya sebanyak 42, rata-rata kalorinya 400. Air metabolik energi metabolisnya 10,05. Lemak, air metaboliknya 100, rata-rata kalori 900. Air metabolik energi metabolisnya 11,1. Jadi, air metabolik dari 100 gram ransum, kita cari pertama yaitu rata-rata kalorinya. 10 gram protein dikalikan dengan 4 hasilnya 40 kilokalori. 20 gram lemak dikalikan 9 hasilnya 180 kilokalori. Dan 55 gram karbohidrat dikali 4 sama dengan 220 kilokalori. Hasil dari semuanya ini kita jumlahkan, didapat hasilnya 440 kilokalori. Kedua, kita cari air metabolisnya. Lalu air metabolik pada protein 180 kilokalori dikalikan dengan 0,111 didapat hasilnya 19,98 gram. Pada karbohidrat 200 kilokalori dikalikan dengan 0,150 didapat hasilnya 33 gram. Maka kita jumlahkan semuanya, didapat hasilnya 57,18 gram. 57,18 gram ini masih dalam 1 kilokalori. Oleh sebab itu kita ubah ke dalam 100 kalori, maka dikalikan 100 hasilnya 57,18 gram air metabolik. Maka hasil dari keseluruhan energi metaboliknya, di mana air metabolik per 100 kilokalori dibagi dengan rata-rata kalori 5.718 dibagi 440 hasilnya 12,9 atau dibulatkan jadi 13 gram. Jadi hasil energi metaboliknya sebanyak 12,9 atau kita bulatkan jadi 13 gram. Jadi 13 gram air metabolik yang dihasilkan dalam 100 gram ransum. Lalu soal kelima yaitu adalah jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses ekskresi dan kebutuhan air minum pada ternak. Faktor yang pertama yaitu adalah suhu tubuh. Menghilangkan panas tubuh adalah melalui proses penguapan air. Hampir 40% air yang hilang dari tubuh unggas adalah melalui pernapasan. Kedua yaitu ada suhu lingkungan. Bila suhu lingkungan dalam meningkatkan zona netral atau 58-90% derajat Fahrenheit, maka ayam-ayam akan terengah-engah atau melakukan painting. Unggas yang membutuhkan banyak air di cuaca panas. Salah satu faktor yang utama mempertinggi kebutuhan air di cuaca panas adalah menurunnya konsumsi ransum lebih kurang dari 20%. Sebagian besar nitrogen yang dikeluarkan dalam tubuh unggas dalam bentuk asam urat. Urin dikeluarkan dan mengalir ke dalam usus di bagian bawah. Sumber protein. Kadar protein makanan terlalu tinggi, maka kebutuhan air akan meningkat. Beberapa jenis tepung ikan mempertinggi kebutuhan air karena kandungan mineral tinggi. Banyak mineral dalam mempengaruhi kebutuhan air. Dalam hal ini, NaCl mempunyai pengaruh besar. Terlalu banyak garam akan menaikkan konsumsi air dan menaikkan kandungan air pada feses. Feses yang mengandung kandungan air yang tinggi tidak akan kering sehingga menyebabkan liter menjadi basah. Pada umumnya, mineral ataupun vitamin diberikan berlebihan karena menaikkan kandungan air feses dan menimbulkan pengambilan air lebih besar. Lalu ada kadar serat kasar tinggi akan meningkatkan kebutuhan air. Sekianlah tugas video saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.